Om wilaheng astu nama sidam sekaring bawana langgeng, matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang selalu support dan dukung channel ini. Tetap support dengan like, subscribe, dan share apabila video-video di channel ini berkenan di hati panjenengan semuanya dan berguna untuk yang lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keilmuan dari leluhur, yaitu ngerogoh sukmo. Kita akan mencermatinya sesuai dengan pemahaman dari perjalanan saya pribadi. Ilmu ngerogoh sukmo itu banyak yang mengatakan bahwa ilmu ngerogoh sukmo itu nanti sukmanya keluar dari tubuhnya, jadi seperti jiwanya keluar atau rohnya keluar. Itu banyak yang memprediksikan seperti itu, ataupun banyak yang memperkirakan seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, kita berpikir secara jernih, secara logika, namanya ngerogoh. Ngerogoh itu masuk ke dalam. Ini namanya ngerogoh. Kalau bahasa Jawa, ngerogoh itu memasukkan sesuatu ke dalam. Sukmo itu rasa, sukma itu rasa. Nah, kalau ngerogoh sukmo itu kita kembali ke dalam rasa diri kita sendiri. Ini bisa dibilang rasa sejati, sejati ning rasa. Nah, sebenarnya ilmu ngerogoh sukmo itu adalah mencari kesejatian dalam rasa kita sendiri, agar kita tidak terbawa oleh perasaan kita sendiri. Nah, orang-orang yang memahami ilmu ngerogoh sukmo, maka dia akan bisa memahami perasaan orang lain. Sebenarnya ilmu ngerogoh sukmo ini tidak jauh beda dengan ilmu kebatinan, karena sumbernya pada rasa. Nah, rasa sejati ning rasa yaiku manggone ana ing telenge ati, yaiku ana ing pikiran kita. Karena sumbernya rasa itu berasal dari pikiran. Bisa ngomong manis, bisa ngomong pahit, bisa ngomong sedih, bisa ngomong seneng. Ini perintah dari pikiran kita. Nah, makanya kalau orang memahami rasa pada dirinya sendiri atau bisa ngerogoh sukmo, masuk menyelami samudra yang ada dalam dirinya sendiri, itu nanti hasilnya adalah mereka ini bisa memahami perasaan orang lain. Di situ timbulnya akhirnya kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita masuk ke dalam ilmu ngerogoh sukmo, berarti kita masuk ke dalam samudra kolbu, yaitu yang ada dalam hati kita. Karena di situ ada yang namanya rasa kasih sayang, dan di bawahnya, di perut itu ada rasa hawa nafsu. Nah, di situ kita harus bisa merubah antara positif dan negatif, di mana di saat pertemuan antara rasa kasih sayang dan hawa nafsu ini, di situ akan timbulnya sebuah kekuatan yang luar biasa. Seperti halnya energi positif dan negatif yang akhirnya menghidupkan sebuah lampu. Nah, ini dari rasa kasih sayang dan hawa nafsu, apabila ini bisa menyatukan, ini akan menjadi sebuah energi pencerahan bagi semuanya. Dalam tingkah laku kita, dalam tata krama kita, dalam kita menghadapi orang lain, itu akan menjadi sebuah adab bagi diri kita dalam menjalankan sebuah kehidupan. Tentunya harus didasari oleh yang namanya kejernihan pikiran ini, karena rasa sejati itu apa yang kita rasakan, tapi harus bagus untuk orang lain.
bukan hanya untuk diri kita, itu namanya baru memberi cahaya. Kalau hanya untuk diri kita itu belum bisa memberi cahaya kepada yang lainnya. Nah, ini sebenarnya tentang ilmu Rogo Sukmo. Makanya orang-orang yang katanya dulu yang bisa menguasai ilmu Rogo Sukmo ini bisa menguasai orang lain. Ya benar. Kalau kita bisa memahami rasa yang ada dalam diri kita sendiri, maka kita akan bisa menguasai rasa orang lain. Karena sebenarnya rasa ini sama semua. Badan ataupun raga ini juga sama. Aku yo siro, siro yo aku yo sun, sun yo aku. Itu sama. Makanya apabila orang bisa mengkaji dirinya, bisa menguasai dirinya, bisa menguasai akal pikirnya, bisa menyatukan semua energi dalam tubuhnya, maka dia juga akan paham dengan orang lain. Nah, ini sebenarnya tentang ilmu Rogo Sukmo. Ini kita jabarkan secara real. Mungkin tidak sama dengan pemahaman yang lainnya, tapi kita bisa memberi tafsir sendiri-sendiri, karena perjalanan orang itu sendiri-sendiri. Yang penting tujuannya untuk kebaikan bersama ataupun memberi kebaikan kepada yang lainnya. Sekali-kali kita berpikir secara kesadaran diri, kita kembali ke kesadaran diri dengan pemahaman yang benar-benar bisa kita mengerti, bisa kita pahami, dan bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak selalu terbelenggu mencari sesuatu yang sulit kita pahami sendiri, bahkan menjadi tembok dalam diri kita sendiri untuk melakukan perbuatan kebaikan-kebaikan kepada yang lainnya. Ini hanyalah pengalaman ataupun tafsir saya sendiri. Apabila tidak sama ataupun menurut panjenengan semuanya tidak masuk akal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya, agar kita selalu bisa memahami arti dari sebuah keilmuan. Matur sembah nuwun buat semuanya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanyalah pemahaman dari diri saya pribadi, bukan untuk dipercaya. Yang penting kita kembali ke pola pikir kita. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung. Dumadi matur sembah nuwun.